tugas pokoknya adalah menyediakan fasilitas umum dan apa? Dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Nah, di situ banyak sekali nih, karena di Indonesia secara geografis itu sangat luas sekali. Nah, luasnya dari Indonesia tersebut, maka pembangunannya diharapkan apa? Merata. Nah, dengan kita pembangunan merata itu, sehingga apa? Kita harus kita harus percepat nih. Karena apa? Mungkin kalau kita umpamanya kita pembangunan di Aceh gitu. Kita di Aceh kita bangun seluruhnya gitu. Tapi kan kesempatan nanti di Irian itu bisa 10 sampai berapa? 20 atau sampai 30 tahun baru tersentuh lagi. Nah, itu kan sangat panjang. Kalau kita mengandalkan pendapatan dari pemerintah itu. Namun dengan mempercepat itu kita harus melakukan hutang. Itu yang pertama. Kedua, kalau dunia ada perang, umpamanya. Nah, seperti terbentuknya Bank Dunia itu dulunya hanya untuk apa? Bantuan rekonstruksi. Karena apa? Karena Perang Dunia Kedua. Maka ada semacam wadah, yaitu dulu sekarang terkenalnya dengan World Bank. Itu adalah untuk apa? Dia sebagai lender untuk apa? Rekonstruksi perang tersebut. Jadi untuk seperti itu. Ada juga sekarang ini karena ada pandemi, karena semua stuck, jalan satu-satunya adalah kita harus survive pemerintah itu. Karena seluruh komponen ya seperti pajak, kalau di situ tidak ada produksi, tidak ada ini kan otomatis pajaknya ya juga nggak menghasilkan jadinya. Masyarakat ya juga nggak bisa konsumsi. Jadi pemerintah harus berinisiatif untuk konsumsi. Jadi sehingga kita kalau uangnya nggak ada, ya kita harus berhutang. Tetapi itu kita harus ukuran yang jelas supaya apa? Tingkat kehati-hatian dari kita berhutang mengelola itu kita ada ini ya tingkat mengelola harus punya supaya tidak berat di belakangnya. Itu kenapa pemerintah itu melakukan hutang. Oke, berikutnya nah ini teori ya, kalau ini teori kalau kita mengikuti ini Adam Smith ya, teorinya Adam Smith bahwa tidak mampu memecahkan, karena kalau kita berbicara makro pada tahun 1930-an itu ada Great Depression. Di situ itu ada krisis besar pada tahun 1930 itu ada krisis besar, sehingga banyak sekali terutama di Amerika maupun dunia pada waktu itu ekonominya semuanya adalah sangat defisit, inflasinya tinggi,
banyak pengangguran itu pada tahun-tahun 1930-an. Nah, kalau kita mengikuti Keynes, ya ini teori Keynes, ini bukunya yang terkenal ada The General Theory of Employment, Interest, dan Money. Di situ ini sebagai dasaran apa itu istilahnya teori baru yang menggambarkan tingkat makroekonomi itu pasti dilihat dari bagaimana penganggurannya, bagaimana uang yang beredar atau bunga yang terjadi ya di situ. Jadi ketika terjadi resesi, pemerintah perlu turut campur dalam intervensi ekonomi. Pasti itu. Karena apa? Seperti sekarang ini. Ini kan sebetulnya sudah masuk resesi. Yang paling mudah kita lihat ada resesi itu ada dua ya, dua triwulan. Jadi dua kuartal berturut-turut itu pertumbuhan kita minus, itu sudah masuk sebetulnya masuk secara teori itu sudah masuk resesi. Jadi dan ini yang sekarang ini dilakukan pemerintah ini adalah bagaimana intervensi itu. Sehingga apa? Sehingga perekonomian itu tetap berlanjut atau secara stimulus atau secara terus-menerus ya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Jadi pendapatan sama dengan konsumen bukan konsumen ini konsumsi plus investasi plus government expenditure. Jadi itu harus kita dorong. Nah kalau konsumsinya bagaimana? Pemerintah harus mengeluarkan seperti BLT, terus bantuan sembako, itu harus dilakukan pemerintah. Supaya apa? Konsumsi masyarakat itu masih tetap. Nah ini kalau investasi itu kalau sekarang mungkin orang sulit sekali ya investasi. Dan mungkin buy and see ya di sini. Kalau investor mau melihat seperti pandemi ini ya agak ada yang beranggapan ini sangat riskan sekali untuk berinvestasi. Terus ada juga bagaimana belanja pemerintah. Yaitu tadi pemerintah harus apa ya mempunyai resource untuk menanggulangi dampak COVID ini seperti sekarang ini. Jadi, nah, semua itu konsumsinya sangat konsekuensi dari negara itu bahwa pendapatannya adalah sangat terbatas, terus mengalami defisit. Sehingga apa? Pemerintah dengan tentunya ini kita berhutang itu adalah kesepakatan politik. Jadi defisit di APBN itu adalah kesepakatan politik antara pemerintah dan dalam hal ini adalah mewakili konstituennya. Itu silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, silakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Oke, kita teruskan ya. Oke, tadi bahwa resource sudah tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan, sudah habis. Mungkin di sini adalah timbul utang pemerintah. Utang pemerintah ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu adalah
bagaimana untuk menjaga debt to GDP rasionya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana fiscal stability-nya. Stability-nya kayak apa? Jadi, keberlangsungannya itu kayak apa fiskalnya. Nah, di situ akhirnya apa? Terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi setiap pemerintah hutang Rp1 pun itu harus ada efek untuk pertumbuhan ekonomi. Ya itulah hutang yang produktif kalau istilah perbankan. Di sini ada beberapa ini penelitian ya. Ini hasil kajian-kajian dari beberapa orang. Ya. Jadi utang jangka pendek lebih rentan. Ini yang segi negatifnya. Karena apa? Terhadap krisis ya. Kalau hampir sama seperti tahun 2008 kemarin, itu pemerintah Amerika itu menggelontorkan istilahnya bailout sampai 11.000 triliun ya, 11.000 triliun dolar. Jadi sangat besar sekali. Yang kedua adalah tingkat bunga jangka panjang yang lebih tinggi. Karena apa? Di sisi lain itu investor itu dia berhitung supaya saya tidak rugi, kita harus menaikkan ya. Kalau istilahnya yield-nya naik ya sampai, kalau itu jangka panjang makanya bunga pinjaman jangka panjang akan tinggi. Yang ketiga adalah distorsi perpajakan masa depan. Nah, ini sangat tidak diharapkan ya. Inflasi yang lebih tinggi itu dari kalau segi negatifnya peningkatan ketidakpastian. Ini pada waktu krisis ya, seperti tahun 2008 itu ya juga seperti ini. Volatilitas kondisi makroekonomi itu sangat dinamis pada waktu itu. Tapi kalau dilihat dari negatifnya ya, korelasi negatif. Kalau kita korelasi positif di sini adalah bagaimana surat berharga lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi tingkat bunga. Jadi selain kita instrumen dari utang itu sendiri, mungkin ada pinjaman, ada surat berharga negara, itu istilahnya adalah kan bond. Istilah bahasa Inggrisnya adalah yang berikutnya adalah utang dan penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan baik secara parsial maupun simultan. Di sini harapannya adalah tadi utang itu untuk apa? Yang pertama untuk menjaga pertumbuhan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pertumbuhan itu. Jadi sisi lain untuk menjaga, sisi lain lagi bisa untuk meningkatkan pertumbuhan. Jadi utang dapat meningkatkan pertumbuhan meskipun membutuhkan waktu beberapa tahun. Itu pasti seperti itu. Nah, seperti sekarang ini adalah kondisi ekonomi extraordinary shock ya. Extraordinary itu ya sesuatu yang sangat-sangat apa ya, sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi baik di domestik maupun di luar negeri ya. Jadi seluruh negara yang kena dampak COVID ini adalah benar-benar extraordinary shock. Nah, sehingga apa?
itu akan memunculkan nantinya adalah ada teori baru. Bagaimana teori baru ini banyak sekali yang berpendapat bahwa ini sudah masuk resesi, ada yang masuk jurang terpuruknya ekonomi dunia, sehingga harus di-rewind lagi bagaimana teori yang lebih milenial, seperti itu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya. Oke, silakan. Sekarang Hendy. Oh ya Pak, mau nanya tentang yang korelasi negatif Pak. Oke. Kan tadi di PPT dibilang Pak, utang jangka pendek lebih rentan terhadap krisis Pak. Tapi pernah saya dengar kalau katanya pemerintah itu lebih mengutamakan utang jangka pendek gitu Pak, karena suku bunganya bisa lebih rendah gitu. Jadi di sini dibilang negatif gitu Pak. Negatif di sini apa karena jika terlalu banyak atau bagaimana Pak? Ya, begini. Kalau kita jangka pendek, apalagi yang krisis ini tidak bisa istilahnya tidak bisa dikendalikan, sehingga kita kalau kita berhutang dengan jangka pendek, maka apalagi dengan size-nya yang tinggi, atau istilahnya dengan jumlah yang tinggi, sebelum kalau itu pada kondisi yaitu kalau kondisi ekonominya stabil, itu kita ambil yang yang jangka pendek. Tetapi kalau kita mengambil jangka pendek dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kita tidak bisa. Karena apa? Dengan size yang tinggi, sebelum kita itu kan nanti harus kita kembalikan dengan jangka pendek juga. Jangka pendek itu antara 1 bulan sampai 12 bulan. Itu dianggap jangka pendek. Nah, utang seperti pandemi ini kan kita belum tahu nih seperti ini. Ini contoh real di sekarang ini. Kalau kita hutang, umpamanya kita hutang 100 triliun dengan waktu 6 bulan, kita benar-benar harus mengembalikan, apalagi berbentuk bond. Kan nggak ada cicilan, langsung ada jatuh tempo harus kita bayar. Apalagi kalau kita masuk pasar, istilahnya pasar bursa efek itu akan berpengaruh. Sehingga apa? Nanti kredibilitas pemerintah itu akan turun. Setiap pembayaran yang istilahnya molor atau di reschedule atau ini, itu akan berpengaruh pada rating yang pertama. Yang kalau kita berpengaruh pada rating, otomatis apa? Investor itu akan menaikkan lagi bunganya, permintaannya. Karena apa? Karena di situ sudah diperhitungkan dengan risiko yang ada. Sehingga kenapa dimasukkan ke negatif seperti itu. Kalau kondisinya seperti sekarang ini, jadi tidak kondusif atau resesi. Tapi kalau kondisi normal, kita ambil. Gitu. Berarti tergantung kondisinya gitu ya Pak untuk membayarnya. Baik kita meminjam maupun kita membayarnya, memang harus kita, makanya harus kita melihat bagaimana GDP rasionya nanti kalau terlalu banyak. Sehingga seperti utang tadi, kalau kita ngambil sekarang nih
kita nantinya Maret. Tapi kondisi seperti begini kan belum, nanti bagaimana pajaknya untuk memenuhinya, bagaimana mendongkraknya kan ini belum bisa diprediksi. Karena apa? Pandemi ini kan kita belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, jadi itu sangat risikonya sangat tinggi sekali. Kalau kita ngambil jangka pendek, apalagi dengan size yang tinggi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silahkan, mungkin ada lagi. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Dilihat dari teori utang tadi kan Pak, di mana jika pemerintah ini sedang mengalami perekonomian yang tidak baik, pemerintah ini cenderung untuk mengurangi pajak mereka yang dipungut terhadap masyarakat, dan ini akan menyebabkan yang namanya defisit anggaran. Namun masyarakat sendiri kan pendapatannya tuh akan naik seiring dengan pengurangan pajak dari mereka itu sendiri, di mana ini kan akan meningkatkan yang namanya pengeluaran mereka Pak. Namun di sisi lain tuh Pak, katanya kalau misalnya pajak tersebut berkurang kan akan menjadikan defisit dan ada utang ya Pak, sehingga oke lah di masa sekarang itu bisa meningkat gitu Pak perekonomian, tapi di masa yang akan datang kan akan menyebabkan pajak yang lebih tinggi yang dipungut terhadap masyarakat, sehingga kebanyakan masyarakat ini tuh akan mengkeep pendapatan mereka Pak, dan tidak terlalu berefek seperti itu Pak terhadap utang yang diambil. Yang dialami Indonesia, kemungkinan yang mana ya Pak? Apakah masyarakat ini akan cenderung meningkatkan pengeluaran mereka, atau masyarakat akan cenderung berpandangan ke depan untuk mengkeep pendapatan mereka karena pajak yang akan dikenakan terhadap mereka di masa depan itu akan meningkat Pak? Iya, sebetulnya kalau kita lihat dari pajak itu ya, dengan kondisi seperti ini kan sekarang banyak sekali yang ini ya, justru kita ada keringanan pajak, karena supaya apa? Orang itu supaya meningkatkan konsumsinya, bukan meningkatkan sebetulnya, untuk menstabilkan konsumsinya. Nanti kalau sudah stabil ini konsumsinya, terus pendapatannya sudah mulai kerjanya sudah mulai, masyarakat sudah mulai bekerja, sehingga apa? Nanti pengurangan pajak itu atau dispensasi pajak itu akan dikembalikan lagi ke pajak semula, sehingga apa? Itu karena apa? Pajak itu adalah salah satu tools untuk membangun suatu negara adalah pajak. Makanya pajak itu pada zaman dulu ya, kerajaan atau ini adalah istilahnya apa? Sacrifice ya. Jadi ini pengorbanan seluruh masyarakatnya untuk apa? Dan dulu istilahnya kalau zamannya kerajaan adalah upeti, sehingga apa? Itu harus dibayar. Dan kalau bukan meningkatkan, sebetulnya pajaknya adalah mengembalikan dengan semula. Sekarang ini kan banyak sekali yang dispensasi, bahkan ada PPNBM, ini kok katanya mau dipotong lagi 25% sampai 50%. Nah, itu kan juga akan berpengaruh pada penerimaan pertama. Sehingga apa? Nantinya harapannya itu tadi konsumsinya bisa stabil atau bisa meningkat pada waktu yang akan datang. Begitu Aisyah. Silakan, mungkin ya, ada Pak. Lagi. Ada lagi? Kalau tidak, kita teruskan. Seperti motif utama pemerintah. Di sini ini ada dua kutub ya. Di sini ada
bagaimana motivasi negara donor. Bisa negara donor, bisa lembaga donor, itu terhadap itu kalau pinjaman ya. Tapi kalau investor bisa individu. Di sini motifnya bisa individu. Seperti Anda kayak kemarin ada suku retail umpamanya. Oh, saya mau beli nih. Motivasinya kan kalau kita untuk membantu negara, itu bisa juga seperti itu. Jadi motivasinya sangat bermacam-macam. Yang kedua adalah bagaimana motivasi negara penerima ya ini. Kalau kita sebagai peminjam itu motivasinya apa sih kalau kita pinjam? Ini motivasi negara atau lembaga ya, lembaga dunia itu. Motivasinya ini ada dua kubu ini. Yang pertama adalah politik, mempengaruhi politik. Terus membangun hubungan baik dengan negara penerima. Nah ini sehingga apa? Umpamanya Indonesia dengan negara, jadi negara A itu kita belum punya apa itu kerjasama diplomatik di sana, karena kita mau ekspor barang-barang kita umpamanya. Sekarang kan ekspor kita banyak kan sekarang mulai diarahkan ke Afrika. Nah itu kalau kita tidak mempunyai umpamanya dari segi politik, kita tidak mempunyai apa itu hubungan diplomatik juga, sehingga kita mau ekspor ke sana itu kan kesulitan. Sehingga apa? Kita harus memenuhi, kita harus punya kerjasama di situ. Itu yang dimaksud adalah bagaimana membangun hubungan baik dengan negara penerima. Itu. Yang sisi lain adalah tentang ekonomi, itu dari segi politik. Kalau dari segi ekonomi adalah untuk apa? Pendonor itu atau pemberi pinjaman. Yang pertama adalah untuk investasi. Kenapa negara itu harus berhutang? Salah satunya adalah bukan negara itu butuh, tetapi negara itu apa ya, membuat alternatif ya, membuat alternatif pada investor untuk apa, menempatkan uangnya. Jadi negara apa itu di seluruh negara dunia ini itu banyak investor yang mempunyai duit banyak itu bingung, saya taruh mana? Gitu. Nah, salah satunya pemerintah itu harus mempunyai itu instrumen untuk apa itu tempat untuk investasi, sehingga banyak sekali yang ini ya apa itu orang investasi ke pemerintah, terutama kalau Indonesia banyak sekali seperti itu. Jadi tidak hanya negara itu berhutang itu karena dia kekurangan, tapi ada juga memang untuk ini, untuk alat atau untuk tools, untuk instrumen dari investor untuk menempatkan dananya. Yang kedua adalah memperluas perdagangan, yaitu tadi kalau kita mau apa ini ekspor itu kita harus punya hubungan baik, sehingga apa ekonomi di dalam negeri bisa cepat kan. Salah satunya kita harus mendorong ekspor lebih banyak daripada impor. Oke, kalau kita silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan.
Oke. Di sini pendonor itu bukannya yang ngutangin ya Pak, yang punya piutang berarti. Iya, betul. Yang memberi utang. Kalau kayak tadi maksudnya Bapak, yang investasi orang ya, orang punya duit itu investasi negara. Ya. Tadi coba diulangi lagi, kelihatan agak delay tadi. Saya masih bingungnya, kan ini kan negara yang utang, tapi tadi Bapak yang tentang investor itu kayak investasi negara yang berutang gitu. Jadi saya bingung. Oh, tadi siapa? Yusril Pak. Yusril ya. Ini Yusril. Investor itu bisa investor secara individu, bisa investor itu institusi, bisa juga investor itu negara ya. Negara umpamanya seperti Amerika dengan Cina gitu kan, itu ada beberapa obligasi pemerintah Amerika itu dibeli oleh China. Pemerintah China membeli. Itu bisa saja. Yang kedua, dia pakai BUMN-nya dia. Atau itu kan istilahnya lembaga pemberi pemberi utang. Jadi investor di situ bisa individu, bisa ini institusi. Jadi kalau institusi seperti Lehman Brothers, Golden Sachs, terus Citibank, itu kan investor semua. Karena dia mempunyai ada, kalau istilahnya adalah bank investasi. Jadi bank itu kan ada istilahnya bank biasa, yang komersial, ada juga bank investasi. Ya seperti Golden Sachs, Lehman Brothers. Itu adalah sebagai ini ya, institusi, dia bank tapi untuk investasi dia membuka. Jadi yang dijual belikan adalah instrumen investasi itu. Kalau bank yang konvensional atau ini kan dia hanya deposito, tabungan, kredit gitu. Tapi kalau di sana untuk investasi taruh di mana ini? Di properti kah? Atau di itu kalau definisi investor di sini seperti itu. Mungkin ada lagi, silakan. Mohon maaf, tapi maksud saya itu kan investornya seperti itu lah, tapi kan investornya negaranya sebagai pendonor menerima. Anunya apa ini? Speak. Saya ya Pak. Jadi maksud saya itu kan tadi kan investor berarti kan orangnya, tapi negaranya itu kan negara yang menerima, sedangkan di PowerPoint ini ngomongnya negara pendonornya. Itu Pak, saya bingungnya di situ. Tapi bahwa penjelasannya itu negaranya negara yang menerima. Oke, di sini negara pendonor ini adalah sebetulnya bukan donor ya. Kalau donor itu
berhubungan dengan hibah sebetulnya. Kalau kita berbicara negara donor, tapi adalah negara pemberi pinjaman. Nah, negara pemberi pinjaman itu salah satu, yaitu tadi untuk investasi dia. Jadi kalau negara Brunei Darussalam umpamanya, saya punya resource yang banyak sekali. Terus mau diapakan? Di negara saya sudah makmur semua, sudah fasilitas sudah ada. Maka negara itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan obligasi. Ya udah saya beli. Jadi motivasinya adalah sehingga apa? Nanti dengan saya memberi obligasi di situ, produksi yang saya barang-barang yang saya produksi yang ada di Brunei Darussalam tadi, bisa saya ekspor ke Indonesia nih. Nah, itu adalah motivasi-motivasi negara donor seperti itu. Yang pertama memang untuk investasi, yang kedua memperluas perdagangannya dia. Itu bahkan kalau dia lebih besar lagi memberikan ini, dia juga bisa mempengaruhi politik suatu negara. Bisa saja. Itu banyak sekali kan negara-negara Afrika itu terbelit hutang, terus apa? Politiknya diambil alih. Dan dia bisa negara pendonor ini bisa siapa yang jadi presiden di sana, bisa orang-orangnya dia yang ada di sana. Nah, seperti itu. Keterangan dari negara pendonor itu motivasinya berbeda-beda. Hanya untuk ekonomi saja ada yang nantinya menjurus ke politik, ada juga. Seperti itu. Yusril. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama. Sekarang kalau kita lihat motivasi penerima nih, ya karena keterbatasan sumber daya utamanya. Kita tidak mempunyai sumber daya yang bagus, umpamanya. Sekarang kita berlomba-lomba atau infrastruktur yang dikerjakan, tetapi keterbatasan sumber dayanya itu ada, karena kita umpamanya kita nggak punya bajanya, kita kurang nih dari Krakatau Steel, umpamanya kemampuannya ada 100 ton umpamanya setiap hari, nggak taunya Krakatau Steel hanya bisa memproduksi ini, umpamanya bisa memproduksi cuma 50. Nah, 50-nya mana? Nah, salah satunya bisa kita berhutang karena keterbatasan sumber daya. Utang sebagai stimulus pertumbuhan, itu tadi kita bagaimana kita mempertahankan maupun meningkatkan konsumsi masyarakat. Bagaimana government expenditure itu bisa untuk menggairahkan atau untuk memutarkan ini ya, memutarkan perekonomian supaya survive. Perekonomian harapannya adalah stabil, kalau bisa tumbuh. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan transfer of knowledge. Nah, di sini ada beberapa, umpamanya kita nggak punya barang nih. Nah, seperti yang paling besar adalah alat-alat strategis, mungkin alat-alat penelitian, alat-alat lab, itu kita belum bisa menghasilkan sendiri. Kita harus mendatangkan, kita beli.
tetapi berhutang. Nah, dengan apa itu membeli dengan instrumennya utang itu, harapannya apa? Kita dapat knowledge nih, oh bagaimana cara membuatnya, bagaimana mengoperasikannya, itu bisa di apa itu bisa dilakukan seperti itu, sehingga kita mendapat transfer of knowledge-nya di situ. Nah, ini tugas nantinya. Kalau kelompok, biasanya kalau kita kelompok bagaimana? Dibuatkan dibagi per kelompok. Kalau maksimal 5. Bisa Pak, nanti ada 6 kelompok. 6 kelompok ya. Oke, silakan diatur saja ya kelompoknya. Seberapa. Nanti kita selesainya jam berapa ya? 9.10. Oh, 9.10 ya. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Oke. Kalau misalnya negara pendonor itu sedang mengalami krisis, dia boleh melakukan tagihannya nggak, Pak, ke negara penerimanya? Hutangnya gitu, pinjamannya. Oke. Siapa tadi? Eka, ya? Pak. Iya. Gini Eka, kalau pinjaman, seperti pinjaman yang dilakukan, itu kan sebelum kita pinjaman ada negosiasi. Nah, hasil negosiasi itu dimasukkan atau ada wadahnya, ada dokumennya, namanya dokumennya adalah loan agreement. Nah, di loan agreement itu sudah diatur, oh kapan kita membayar, jangka waktunya berapa, umpamanya, oh kalau cicilannya ada semi annual, ada yang annual. Jadi ada setahun, ada yang 6 bulan. Kita bisa nyicil, bisa juga membayar bunganya atau bagi hasilnya. Nah, di situ seperti itu. Dan jadwalnya dan tujuannya sangat ini. Nah, ini sama-sama krisis, tetapi itu akan biasanya ada ini apa itu pembahasan ya, pembahasan. Nanti di situ ada addendum kalau ada kondisi seperti ini. Hampir sama seperti Indonesia. Indonesia tahun 97-98, semua krisis, kita bayarnya bagaimana kalau kita reschedule. Maka ada istilahnya kalau nanti kita bahas pinjaman, di situ ada Paris Club. Ya, Paris Club itu membahas apa itu kita terhadap pemberi donor ya tadi ya. Jadi pemberi pinjaman itu kita kumpulkan, terus kita bilang ini krisis, di semuanya juga melakukan krisis juga. Terus akhirnya pembayaran kita di reschedule ulang. Sehingga apa? Itulah kesepakatannya. Seperti itu. Tapi kalau tahu-tahu, wah karena saya nggak punya duit terus langsung minta cepat nih duitnya. Itu harus ada agreement lagi atau renegosiasi tetap. Begitu ya Kak? Terima kasih Pak. Iya.
Silakan kalau ada yang Izin bertanya, Pak. Oke, Ya, silakan Erna. di slide 5 itu kan ada jika debt to GDP rasio rata-rata sebesar 90%, itu kan konsekuensinya rentan kepada extraordinary shock. Tapi Ya. saya lihat debt to GDP rasionya di Jepang itu dia melebihi 200%, tapi tetap stabil. Itu apa ada hubungannya dengan pengelolaan utang ya, Pak? Ya, di sana utang dari umpamanya Jepang ya, Jepang itu mengelola utangnya lebih dari 90%, bahkan 100% lebih. Ya. Karena kasus 2008. Itu asalkan kebanyakan hutang dari Jepang itu adalah hutang domestik, dari hutang terhadap masyarakatnya ya. Pemerintah mengeluarkan bond, tetapi di sana itu strict sekali bahwa apa ini hanya dia saja. Jadi pemerintah itu hanya dia saja yang sama masyarakatnya yang apa itu yang berhutang terhadap negara itu, sehingga tidak ada pengaruh, tidak ada unsur mengenai perdagangan atau politik, tidak ada jadinya. Jadi makanya stabil. Dan Jepang itu juga istilahnya begini, saya hutang, tapi nanti saya hutangin lagi gitu. Itu yang menarik gitu, teori yang di Jepang ini seperti itu. Seperti yang ada di Indonesia itu paling besar adalah masih Jepang. Pinjaman kita, kalau pinjaman. Ya karena apa? Di sana itu ada JBIC gitu, Japan Bank International. Jadi di sana seperti Himbara kalau di kita umpamanya. Himbara itu himpunan bank negara. Itu kalau kelebihan duit, kalau di negaranya sudah nggak ada orang yang mau hutang, tetapi orang yang mau nabung banyak, itu kan harus ini kan supaya CAR-nya kan bagus. Jadi kredit after rasionya itu harus bagus, maka dia akan mengutangi. Lah itu kalau di negara yang tidak dapat, dia di negara-negara ASEAN ini yang paling banyak. Sebagai itu tadi apa itu tempat investasi istilahnya kayak gitu, atau tempat menyalurkan dananya. Begitu, Erna. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Silakan, mungkin ada lagi. Mau konfirmasi tugasnya. Oke. Yang tugasnya, dari PPT berapa ya Pak tugasnya, itu individu juga dikerjain atau kelompoknya aja? Itu kelompok saja. Sama yang tugasnya sama? Ya, Zoom ada di individu. Oh ya. Begitu. Dua-duanya diketik ya Pak? Ya, lebih bagusnya kita ketik ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Tugas juga Pak. Ya, silakan. Di situ kan yang kelompok buatlah sebuah studi kasus singkat. Nah, berarti itu kita kayak bikin soal gitu atau kayak ceritain suatu negara kenapa berutang aja gitu, Pak? Boleh seperti itu. Itu kan juga kasus ya. Iya. Oke. Tidak apa-apa. Artinya kita bikin yang cerita aja, Pak.
cerita kenapa negara itu. Ya, Baik Pak, terima boleh. kasih Pak. Oke, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Oh, silakan. Ya, kalau misal seperti negara-negara yang udah maju itu Pak, motivasi terbesarnya untuk berhutang itu apa? Apakah sama kayak yang di PPT atau berbeda? Itu Pak. Iya, ada sebetulnya semuanya sama ya. Bahwa apa ini negara-negara Amerika saja. Amerika itu apa ini? Kalau dilihat ya, itu negara yang paling besar untuk berhutang itu adalah Amerika. Tapi dia itu juga sebagai apa juga ya? Apa ini? Kalau kita lihat itu dia istilahnya kalau jadi anggota member yang paling banyak dia menyalurkan dananya itu Amerika juga. Jadi motivasinya ya memang itu tadi berbeda-beda ya. Amerika itu motivasinya bahwa saya apa ini istilahnya bahwa negara Amerika adalah negara besar. Jadi negara besar itu dibuktikan dengan apa? Dia, saya mengutangi banyak sekali nih. Iya kan? Saya mengutangin semua apa itu lembaga dunia itu dia berutang itu sangat besar sekali dia sampai sekarang. Tetapi ya apa ya? Karena Amerika itu adalah negara yang mempunyai ekonominya sudah bagus, sehingga apa? Sehingga biar hutangnya besar, dia pasti mampu membayar. Dan Amerika itu kalau dari segi perekonomian itu sangat ditunggu-tunggu keputusannya. Seperti The Fed. The Fed itu kalau kita apa ini mau menaikkan suku bunga itu harus woro-woro dulu ke dunia. Karena apa? Karena akan berpengaruh pada apa ini terutama dolar ya, dolar Amerika. Dolar Amerika itu kan tidak hanya di Amerika saja, tapi di seluruh dunia. Sehingga sangat tunggu sekali itu Amerika itu, baik dari segi apa ini segi ekonominya, dia sudah fundamental sangat bagus sekali. Jadi negara besar itu berutangnya motivasinya akan berbeda. Dia menganggap bahwa saya berutang itu saya bisa membayar kembali, atau nantinya saya akan bisa mempunyai opsi yang besar. Nah, seperti sekarang ini umpamanya Bank Dunia itu karena dia investasi, istilahnya kalau jadi anggota itu harus mempunyai investasi. Setoran bulanannya atau setoran tahunannya itu kalau lebih besar, dia mempunyai banyak opsi di situ. Istilahnya mempunyai banyak suara. Kayak Indonesia mungkin 1 triliun atau 1 miliar gitu ya, 1 miliar. Tetapi Amerika sudah punya 500 miliar, gitu kan, 500 suara. Sehingga apa keputusan dari IMF atau Bank Dunia, dia akan bisa mengatur bagaimana bunganya, bagaimana pengaturan jadwalnya, itu dia bisa mengatur.
Seperti itu. Tadi siapa? Didin, Pak. Didin ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Oke. Silakan, mungkin ada lagi yang lainnya. Ya. Silakan ada. Jadi kan kemarin sempat ramai ya Pak yang Sri Lanka kena namanya China Debt Trap yang pelabuhannya harus diberikan ke Cina karena pengelolaan utang. Iya. Iya. Cina ini kan Oke, silakan. sedangkan ini kan juga menjadi pendonornya Indonesia. Jadi apakah mungkin Indonesia ada risiko itu terkena China Debt Trap, Pak? Ya, begini, kita makanya kita tidak investor maupun penerima pinjaman itu tidak satu keranjang, sehingga kalau kita pakai satu keranjang nanti tidak mempunyai opsi yang banyak. Nah, dengan kayak seperti Sri Lanka ya tadi, salah Sri Lanka ya, itu. Sri Lanka. Iya. Itu banyak seperti itu. Bahkan di di Afrika pun kan ada juga seperti China Trap. Sampai mata uangnya akan diganti dengan yuan atau RMB. Itu bahwa ada juga sifatnya kalau di kita ini ada juga pinjaman tapi berbentuk bond, istilahnya PBS ya, proyek Besuko. Itu underlying-nya adalah proyek itu sendiri. Nah, kalau kita tidak mampu membayar seperti itu tadi, seperti Sri Lanka tadi, maka yang kita bangun proyek itu adalah jadi milik investasi itu, investor itu. Itu secara tapi mungkin bukan secara fisik tetapi secara manajerial ya. Dalam artian bukan langsung didudukin langsung dengan, tapi secara manajerial dikuasai oleh China. Jadi yang bersama seperti kalau kita lebih bisa analogikan itu seperti ini. Antara dua perusahaan. Wah, ini kita akuisisi saja. Udah kita akuisisi, tapi kan tidak langsung, oh namamu saya ganti, terus inimu saya ganti. Enggak kan. Cuma manajemennya saja. Dirutnya saya ganti, orang-orang saya, terus semuanya. Tapi pekerja mungkin yang di bawah mungkin masih tetap. Jadi seperti itu. Jadi yang di Sri Lanka itu bukan langsung didudukin oleh China, tapi secara manajemennya itu dikuasai oleh China. Begitu. Karena bukan mungkin kalau nggak salah dia itu PBS itu seperti PBS di Indonesia, jadi project Besuko. Tapi kalau di sana project debt ya di sana. Jadi hutang itu berdasarkan proyek itu. Jadi itu adalah garansinya. Kalau pemerintah Sri Lanka itu tidak mampu membayar cicilannya, membayar itu sudah berkali-kali seperti itu, maka itu dianggap, itu biasanya ada di negosiasinya, ada di loan agreement-nya. Itu sudah dengan, kalau ada salah satu istilahnya wan prestasi, itu akan dikuasai oleh donor. Biasanya di terakhir biasanya. Sebagai hak dan kewajiban. Begitu, ada.
Terima kasih Mas. Oke. Silakan, mungkin ada lagi. Kalau kemungkinan ini sudah selesai, nanti tetapi kita ngobrol, kita diskusi ada di WA group, silahkan di situ kita, karena di ini terbatas ya waktunya, karena hari habis ini saya juga di kelas 59, sudah ditunggu di 59, nanti habis 59 57. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa, silakan.